Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah Allah sehat. semangat. Semangat. Kalau Semangat gitu, sekali Bapak. kalau Bapak bertanya, apa kabar kalian? Jawabnya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, Ya anak. Bapak. Ya, apa kabar kalian? Alhamdulillah luar luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ini anak-anak Bapak ini semangat sekali ya, hebat sekali. Untuk hari ini apakah ada yang nggak masuk? Ada Pak Sa'di izin Bapak. Oh, Muhammad Sa'di Bahrudin ya, izin kemana ini? Kok nggak masuk hari ini? Badali Modin Pak. Kepentingan keluarga. Oh, kepentingan keluarga. Ya, baik anak-anak, pada hari ini alhamdulillah walaupun ada yang izin tidak masuk karena ada kepentingan keluarga, tapi tetap Bapak harapkan kepada kalian semua tetap harus semangat belajar. Kemarin juga disampaikan ya, bulan kemarin itu ada lomba itu dari teman kalian ini, ini. Jadi lombanya apa? Lombanya ternyata kita di dunia ini harus juga menggunakan ilmu, dari akhirat pun juga menggunakan ilmu. Aradul dunya bil ilmi, man aradul akhirah fa bil ilmi. Nah, maka kita untuk mengharapkan kehidupan di dunia dan mengharapkan kehidupan yang kekal di akhirat harus juga dengan ilmu. Baik, sebelumnya anak-anak, untuk pada pelajaran kali ini, besar sudah kelihatan anak-anak? Belum Bapak, masih Belum. gelap. Masih gelap. Iya. Sudah Bapak, Oh, sudah. Ya, ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Untuk pada hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ayo kepada ketua kelas, ikhwan, untuk memimpin doa. Ayo kita baca doa bersama-sama. Oke, Bapak Guru siap. Monggo teman-teman semua kita berdoa dan kita doakan juga Bapak Guru semoga sehat selalu sehingga bisa membimbing kita terus. Ayo doa sebelum belajar, silakan disiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas atas memimpin doanya. Oh ya, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, karena ini sudah masuk semester 2 ya ini ya. Iya Pak, menjelang. Nah, ini karena sudah masuk semester 2, masih ingatkah di pelajaran kemarin juga banyak yang keluar di ujian akhir semester 1 ya kemarin. Masih ingatkah bagaimana respon masyarakat Madinah itu tentang dakwahnya dari Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu nggak bagaimana responnya? Menerima Pak, menerima. Oh iya, menerima. Kemudian ada lagi responnya selain menerima? Ya Bapak, ya Bapak. Responnya itu malah orang-orang Madinah itu sampai menjemput Rasulullah dengan dengan datang ke Mekah dengan menggunakan perjanjian perjanjian Aqabah yang ingin menyebarkan dan diminta untuk menyebarkan agama Islam di Madinah. Alhamdulillah. Terima kasih, sangat pintar-pintar sekali ini murid-murid Bapak ini. Ada lagi? Oh ya, tadi setelah dari masyarakat Madinah, karena ada yang menerima,
ada yang diam-diam juga menolak. Kemudian di waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah itu terjadi beberapa peristiwa, ada peperangan. Ayo, siapa yang masih ingat peperangan apa yang terjadi? Perang Badar, Bapak. Ya, Perang Uhud. Ya. Perang Terus Khandaq. lagi? Perang Fat Ya. dan Makkah. Ya, Fathu Dan Makkah. kemudian Haji Wada itu Ya, juga Haji peristiwa di Wada. akhir. Ya, Haji Wada atau Haji perpisahan. Terakhir. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah dari sekian lama ya mungkin kita masuk semester 2 ini masih ingat beberapa materi pelajaran yang ada di semester 1. Baik, untuk pembelajaran pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu di bab 3 tentang Khulafaur Rasyidin. Untuk konten dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah dari sikap spiritual menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat Islam. Kemudian di sikap sosialnya yakni menjalankan perilaku ikhlas dalam berjuang untuk mencapai kemajuan. Dari kompetensi 3.5-nya pengetahuan yaitu menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian untuk yang keempat yaitu di KD keterampilan adalah menyusun peristiwa-peristiwa penting dari berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian bahwa untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa menunjukkan sikap taat beribadah seperti halnya yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian melaksanakan perilaku disiplin dalam berjuang untuk mencapai kemajuan, menguraikan pengertian Khulafaur Rasyidin dengan benar, menyimpulkan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dengan tepat, mengelola informasi pengertian Khulafaur Rasyidin dengan baik, dan membuat peta konsep yaitu latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Mungkin untuk tujuan belajarnya. Kemudian materi pelajaran kita kali ini yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya, pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita akan membahas tentang latar belakang Khulafaur Rasyidin. Kemudian untuk teknik penilaiannya kali ini kita nanti setelah pembelajaran pada prosesnya akan ada penilaian. Yang pertama nanti ada nilai untuk diskusi. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi. Yang kedua adalah nanti untuk penilaian tugas atau mungkin PR ya, pekerjaan rumah nanti bisa dikerjakan di rumah. Baik, sebelumnya Bapak share dulu. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bapak. Baik, gambar. Bentar, mohon maaf. Belum terbuka, Bapak. Belum. Videonya. Belum. Nggak bisa Bapak kalau pakai share screen langsung dari video. Tidak bisa. Kalau pakai Zoom tidak bisa. Nggak bisa keluar suaranya. Kalau videonya bisa, tapi kalau suaranya nggak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Kalau kita pakai Google Meet bisa. Kalau ini kelihatan enggak? Munculnya
Khulafaur Rasyidin itu adalah bermula dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat pilihan, yaitu para sahabat Nabi yang is the best, yang terbaik lah di antara sahabat-sahabat yang lain. Jadi intinya Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang atau pemimpin-pemimpin pengganti Nabi, pemimpin-pemimpin pengganti pemerintahan di waktu itu yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga jalannya tetap ada di atas rel syariat Islam. Begitu Pak Guru. Ya, alhamdulillah lengkap sekali jawaban dari teman kalian ini dari kelompok 2. Kasih aplaus untuk dari kelompok 2. Terima kasih Ya. Pak Guru. Baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 sebelum kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ada tanggapan atau ada pertanyaan dari kelompok lain? Mulai presentasi. Cukup, apa langsung gantian dulu? Ya udah, gantian dulu. Untuk selanjutnya dari kelompok 1, silahkan melaksanakan presentasinya. Ya Pak, terima kasih. Jadi nanti jangan dikomentari yang aneh-aneh ya Pak, karena saya sendiri. Sendiri berani tapi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah artinya pengganti, Rasyidin artinya mendapat petunjuk secara yaitu para pengganti yang mendapatkan petunjuk atau para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasul tetapi yang mendapatkan petunjuk. Ya Pak. Ya, beri aplaus untuk teman kita kelompok 2. Kelompok 1, maaf ya, kelompok 1. Ini kelompok 1 kemudian anggotanya juga 1, tapi ini sangat berani ini. Wah, luar biasa nih semangatnya anak-anak Bapak ini. Ya, baik anak-anak, jadi untuk kelompok 1 tadi telah mempresentasikan tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian di kelompok 2 tadi menyebutkan mempresentasikan tentang latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin. Baik, setelah diskusi kemudian dari masing-masing kelompok sudah presentasi, kira-kira kesimpulan yang kita bisa ambil dalam pembelajaran hari ini apa? Ayo, siapa bisa? Ayo, siapa bisa menyimpulkan hasil dari pemaparan 2 kelompok tadi tentang diskusi tadi? Khalifah adalah pengganti, Pak. Oh ya, Khalifah adalah pengganti. Baik, ada yang lain? Ayo anak-anak yang lain. Ada yang bisa membantu? Ya Pak Guru, saya menambahi saja. Ya. Seperti yang sudah dijawab oleh teman saya tadi, Khalifah adalah pengganti. Nah, di sini adalah supaya lebih jelas, pengganti di sini adalah pengganti dalam bidang kepemerintahan. Waktu itu ada pemerintahan di Madinah, bukan pengganti nabinya. Jadi itu harus dibedakan supaya tidak salah persepsi, tidak salah pemahaman. Jadi penggantinya adalah pengganti dalam bidang pemerintahan dan mengurusi atau melindungi masyarakat atau rakyat yang ada dalam kekuasaannya itu. Begitu juga dalam bidang agama. Jadi bukan hanya pemerintahan saja untuk urusan-urusan dunia, tapi juga ada tambahan yang lain,
yaitu menguasai dan juga bisa memberikan solusi masalah-masalah agama yang dibutuhkan oleh masyarakat waktu itu, Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah ikut membuat atau mengambil kesimpulan pada pelajaran hari ini. Ya, jadi Bapak menambahkan beberapa. Jadi kesimpulannya pembelajaran pada hari ini, karena kita fokusnya adalah di pengertian dari Khulafaur Rasyidin baik secara bahasa maupun istilah. Jadi bahwa Khulafaur Rasyidin ini karena dari bahasa Arab ya, khulafa pengganti, dalam hal ini sudah ditambahkan tadi, Ananda Ikhwan sudah menjelaskan bahwa tidak hanya pengganti Nabi tapi juga mengganti dalam hal kepemimpinan atau bahasanya apa, mengurusi pemerintahan negara. Nah, kemudian Rasyidin adalah mendapat petunjuk. Jadi kalau secara istilahnya adalah di sini Khulafaur Rasyidin itu adalah pimpinan umat Islam. Nah, ini pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi memimpin umat Islam dalam hal ini adalah karena pada waktu dulu yang berkembang belum ke negaranya ya, masih berkembang keislamannya. Jadi memimpin umat Islam yang beliau ini Khulafaur Rasyidin adalah yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian tadi disebutkan juga bahwa latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama, jadi setelah sepeninggal atau wafatnya dari Rasulullah, ini juga termasuk penyebab munculnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada juga terjadi perselisihannya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang sama-sama mempunyai tokoh atau orang yang dianggap pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Jadi itu termasuk dari latar belakang munculnya dari Khulafaur Rasyidin. Baik, untuk diskusi kali ini baik kelompok 1 maupun kelompok 2 alhamdulillah sudah menyajikan yang terbaik dari masing-masing kelompok. Untuk itu ini Bapak kasih bintang. Nah, ini bintang. Alhamdulillah, bintang ya, tingkat kejora belajar Harusnya ya, 4. 4. Oh, ini berarti 4 kali ya. 1, 2, 3. Iya. Nah, baik. Demikian tadi untuk diskusinya hari ini, dan untuk tugas dari kalian ya, nanti Bapak share ke grup ya, ke grup kelas itu nanti Ya, ada tugas individu. Kalau ini tadi diskusi, nanti ada tugas individu, soal-soalnya Bapak kirim di grup kelas ya. Kemudian sementara sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi yang akan datang, jangan lupa nanti temennya yang nggak masuk diajak masuk ya. Kalau sudah tidak ada kepentingan diajak masuk, karena pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang biografi dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Ya Pak Guru, Bumi Kusum yang dekat rumahnya Pak Sadi, Pak Guru. Oh iya, nanti temennya yang kalau sudah tidak ada kepentingan keluarga disuruh masuk kembali. Baik, sebelum kita meninggalkan kelas ini, alangkah baiknya untuk pembelajaran pada kesempatan ini kita berdoa dulu. Ayo monggo. Oh iya. Untuk PR-nya dikumpulkan kapan, Pak? Oh iya, PR-nya dikumpulkan minggu depan. Jadi minggu depan sekalian dikumpulkan. Kemudian jangan lupa teman-temannya yang tidak masuk tadi dikasih tahu bahwa ada PR. Nanti minggu depan akan dicek, akan dinilai oleh Pak Guru. Gitu ya. Jangan lupa anak-anak. Iya Pak Guru, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan belajar ini, silakan untuk ketua kelas, ayo dipimpin doanya lagi. Kita baca surat Wal Asri 1 kali. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
wal 'asri innal insana lafi khubil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Nur Ihsan. Nggih. Nggih sampun sae Bapak. Namung dari pembukaan nggih sampun sae, sampun enten absensi, motivasi, doa, tujuan pembelajaran, sampun wonten mengulang pelajaran yang lalu ya sudah ada sampun sae. Dan yang inti juga sudah bagus. Ada planning B jika planning A terjadi masalah, itu sangat ya sudah bagus, sangat terus ada pembentukan kelompok, suasananya juga tidak tegang tuh. Banyak yang mencarikan suasana ya. Terpenutup juga sudah bagus, ada refleksi, kesimpulan. Dan kayaknya kurang ini ya Pak ya, kurang yang penilaian di akhir. Oke. Ya, namun kirang niku post test atau iya, penentuan tadi itu sedikit itu kan ya. Cuma untuk tugas atau PR saja yang disampaikan. Post test tadi kan cuma tugas nggih. Nggih, namun niku masukanipun matur suwun. Nggih, nyuwun ngapunten sampai sae.